Bagi semua yang sudah bergabung, terima kasih sudah hadir di sini. Kalau Anda dapat mencantumkan dengan organisasi mana Anda berasal, Anda dapat cantumkan. Dan di sini ada penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kita akan mulai dalam waktu 1 menit. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung dalam rangkaian webinar kita. Hanya untuk mengingatkan, kita akan melakukan rekaman untuk acara ini. Selamat siang, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam rangkaian webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kerangka analisis total biaya kepemilikan tingkat rute dari ITTC dan TUMI, dan kita akan memberikan paparan terkait dengan hal ini. Kalau Anda bergabung dari Indonesia dan ingin mendapatkan penerjemahan dalam bahasa Indonesia, silakan klik tombol dan pilih bahasa Indonesia. Kalau ada pertanyaan atau mengalami kesulitan menemukan tombolnya, Anda bisa sampaikan melalui chat box. Terima kasih sudah menyampaikan pesan tersebut di chat box. Jadi juga kita akan menyediakan rekaman dari sesi ini. Presentasi ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan TUMI dan juga dengan Electric Bus Mission di bawah Kementerian Ekonomi dan diimplementasikan oleh GIZ dan juga ICCT, ITDP, ECLE, dan UITP. Webinar hari ini akan dipresentasikan oleh Oscar Delgado dari ICCT dan Raffi Gadepali dari UITP dan yang Oscar Delgado juga menangani agar dapat diakselerasi agar mencapai emisi nol. Dan juga Oscar memiliki pengalaman dalam bidang teknologi dan juga memiliki PhD dalam Chemical Engineering dan juga adalah Master of Science dari Chemical Engineering dari Universitas di Columbia. Ravi adalah seorang konsultan di Bangalore, India. Dia melakukan berasal dari International Asosiasi dari Transportasi Publik atau ETP. Dia adalah peneliti, konsultan dan juga manajer pendanaan dan juga melakukan perencanaan proyek. Dan Ravi sudah menyelesaikan master degree-nya dan juga PhD dalam civil engineering. Nama saya adalah Lydia Henderson. Saya adalah Global E-Mobility Research Associate dari WRI. Saya juga bekerja dalam proyek TUMI di Amerika Latin, Brazil, Afrika, India, dan Indonesia. Dan saya memiliki Master of Science dan juga bekerja dalam proyek transportasi di New York sebelum bergabung dengan World Resource Institute. Agenda hari ini adalah mengenai
sekilas mengenai kerangka kerja TCO yang disampaikan oleh Oscar Delgado, dan kemudian studi kasus Bangalore, dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan bagi para penyaji presentasi ini, Anda dapat sampaikan secara langsung atau melalui chat box. Misi Tumi Ibas untuk meningkatkan adopsi bus listrik. Program ini bekerja sama dengan 100 kota dan juga kota-kota lainnya untuk memfasilitasi perubahan. Kemitraan global dan juga kita akan memberikan bantuan teknis sehingga dapat mengatasi hambatan yang ada, dan juga kita memfasilitasi agar dapat digunakan 100.000 e-buses di mana bagian ekosistem itu adalah untuk aplikasi. E-Bus Mission Deep Dive City itu berlokasi di Meksiko, Brazil, Kenya, Uganda, India, Indonesia, dan Vietnam. Di tingkat global, demi memerlukan suatu upaya khusus untuk mengakselerasi transisi WRI dan juga melakukan koalisi untuk mendukung kota-kota dan membangun kapasitas di antara para pemangku kepentingan. Dan ini juga dilakukan secara sesuai dengan yang dibutuhkan. Tumi Mission itu adalah suatu jaringan untuk melakukan transisi terhadap bus listrik dan juga transportasi. Melalui jaringan ini dapat berbagi pengetahuan dalam melakukan transisi terhadap electric bus dengan cara berbagi pengetahuan agar dapat ikut berpartisipasi dalam jaringan tersebut. Anda dapat menyampaikan melalui chat atau sesudah acara ini Anda dapat menghubungi kami. Ini adalah peta daripada jaringan ini. Jadi dan sekali lagi, jika Anda dapat berminat mendengar lebih banyak lagi mengenai program-program ini, saya akan gembira untuk dapat bekerja sama dengan Anda. This session is the first in a technical assistance webinar series. We hope you enjoy the following content and hearing from our speakers. And the series is designed for our deep dive city stakeholders as well as our city network and the larger global electric bus network to receive direct tool trainings. Untuk dapat mendapatkan pelatihan untuk perencanaan e-bus dan juga sehingga semuanya dapat mengikuti sesi ini, dapat saling yang webinar kedua akan dilakukan 14 Juli dan akan memberikan sekilas mengenai model strategis charge dan juga yang di model di Columbia dan juga untuk pengadaan bus, dan juga Anda dapat terus terlibat dengan rangkaian webinar kita. Jadi informasi untuk pendaftaran ada di sini dan juga Anda dapat menyampaikan melalui chat. Thanks, Oscar. Thank you, Lydia. Hello, everyone. Halo semuanya. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda. Senang sekali. Terima kasih Anda sudah berminat untuk bus listrik. Listrik adalah suatu solusi dan juga jadi kita perlu untuk mereview mengenai isu mengenai transportasi publik ini, dan kita berada di sini bersama dengan para mitra. Kita mendukung para kota dan juga operator dalam transisi menuju bus listrik, dan juga ini adalah kerangka kerja yang kita lakukan di Bangalore di India, di mana kita bermitra dengan UNDP untuk mendukung Bangalore
dan juga kita juga melakukan kerangka ini juga dilakukan analisis di Indonesia untuk Transjakarta. Slide yang berikutnya. Next one, please. And next one. Thank you. So, why planning is key for. Jadi perencanaan itu sangat penting bagi pengadaan e-bus. Jadi pengadaan dan penggelaran daripada bus elektrik memiliki tantangan-tantangan dan juga biasanya kita hanya mengetahui mengenai bus komersial menggunakan mesin, sedangkan hal ini terkait dengan masalah teknis dan juga inovasi dari bus listrik, dan kita harus memiliki suatu fasilitas untuk pengecasan. Tantangan ini hanya tidak teknis saja, tapi juga ada tantangan operasional, di mana harus melatih staf-staf Anda, dan Anda perlu untuk tidak hanya menjawabkan untuk bus tersebut, tapi juga untuk rute-rutenya juga, dan Anda juga menjadwalkan cara pengecasan bus-bus ini. Dan saya ingin Anda untuk, kita akan membahas sekarang mengenai hal-hal teknis dan operasional, tetapi juga ada tantangan-tantangan ekonomi dan juga bus ini agar bagaimana membuatnya hemat biaya, dan kita harus menggunakan TCO atau total biaya keseluruhan agar supaya keseluruhan lebih murah, tetapi juga biaya modalnya juga tinggi, dan juga ini kita terdapat risiko. Risiko ini harus dikelola. Perencanaan strategis itu adalah penting untuk mengelola risiko-risiko ini. Tim saya telah bekerja dengan champion bus, armada bus yang champion di seluruh dunia untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi penggelaran armada, dan hal ini termasuk pilihan teknologi, mengenai infrastruktur pengecasan, operasinya, dan juga estimasi biaya dan juga dampak dari lingkungan dari pengurangan emisi. Dengan demikian, sesudah perencanaan yang tepat, jadi tidak hanya merencanakan tapi juga menindaklanjuti rencana tersebut, itulah di mana e-buses itu akan menjadi baik untuk diinvestasikan dan baik untuk lingkungan. Dan juga ketika kita memiliki rencana ini sudah siap, maka kita memperbaikinya lagi, dan itu dapat membantu para penyelenggara yang berminat, dan ada champion operator yang sudah mereka melakukan uji coba, dan juga kita akan menginformasikan armada lainnya di kota lain tentang apa yang tantangan yang dihadapi dan lain-lain. Slide yang berikutnya. Mengapa kita perlu melakukan perencanaan tingkat rute? Dan jadi ada dua analisa yang kita lakukan, tetapi ini hanya untuk melihatkan jadi mengenai tiap-tiap rute memiliki karakteristik masing-masing mengenai berhenti di berapa kilometer, dan juga mengenai konsumsi energi seperti di Sao Paulo. Tentu saja kita juga melihat konsumsi energinya. Jadi perbedaan yang utama antara rute dan juga rutenya, dan juga keputusan harus dibuat berdasarkan informasi dalam mengoperasikan, sehingga kita menyorot hal-hal tersebut dalam analisis kita, seperti konsumsi energi. Ini adalah contohnya adalah 10%. Itu akan memberikan informasi tentang strategi pengecasan.
please. agar dapat optimal. So I'm gonna spend a few minutes here in this Saya beberapa menit di modeling sini, framework saya that we are akan describing here. memperlihatkan mengenai kerangka modeling. We created this modeling framework to support Ini this adalah distributed wide deployment untuk strategy that I mendukung referred previously. armada In ini, this framework, dan we juga dalam developed, kerangka ini kita three mengembangkan different tools. merupakan perangkat. The first one is Yang pertama life adalah cycle development tool. mengenai We instrument adalah the buses instrumen. that run in a given route with Mereka GPS bus tersebut diberikan rute devices. berdasarkan GPS dengan And we perangkat gather that GPS. information. It's a large Kemudian kita database mengumpulkan of informasi all the buses mengenai running a given route. data And this operasi tool database mereka, condenses all that information, that large dan semua database, informasi yang into ada a di short, database tersebut representative drive cycle yang merupakan yang dapat mewakili itu digunakan sebagai analisa untuk langkah tahap berikutnya. Dan kemudian kita akan dapat membuat model dan juga untuk berdasarkan spesifikasi teknis dan kemudian dikalibrasikan, dan juga kita gunakan model tersebut untuk mengestimasikan performanya dan juga konsumsi energinya dan rute yang analisa. Dan ini untuk memastikan bahwa electric buses itu memberikan layanan yang sama seperti bus diesel atau bus lainnya. Jadi ini adalah untuk mengestimasikan mengenai kinerja dari teknologi bus ini, e-bus ini, dan dapat mengestimasikan mengenai hal-hal yang menghambat, dan juga dapat dianalisis mengenai perubahan operasional, misalnya perubahan jadwal dari bus-bus tersebut, atau mengenai infrastruktur dari charge-nya, dan juga jadi mengenai strategi pengecasan yang diperlukan. Yang bagian yang ketiga adalah mengenai biaya total kepemilikan, biaya operasional, biaya finansial untuk bus tersebut, dan juga mengenai infrastruktur dari pengecasan. Dan langkah-langkah ini memungkinkan kita akan dapat mengoperasikan dan juga agar supaya mengutamakan rute yang paling efisien. Dan juga itu selain manfaat ekonomi, kita juga ingin mendapatkan manfaat untuk pengurangan emisi. Slide yang berikutnya. Kita juga memiliki program inisiatif yang kita namakan IRTM. Jadi memonitor kinerja secara real untuk mengumpulkan konsumsi energi dan juga mengenai kita sudah lakukan ini di Mexico City, di Brasil, di Bogota, dan sekarang kita juga memulainya di Jakarta, dan juga kita memiliki database dari kinerjanya, dan kita mengumpulkan informasi di 3 tingkat. Yang pertama adalah di tingkat kota. Kita mengerti bahwa kendaraan tersebut mengenai siklus tugas daripada kendaraan dan juga konsumsi energi kendaraan, jadi mengenai berapa kilo penggunaan, dan juga sistem daripada perlengkapan dia, dampak daripada beban, dan juga di tingkat ketiga adalah parameter daripada baterai. Jadi ini adalah kita juga mencoba untuk mengenai voltase, mengenai arus listriknya,
dan juga dan itu harus Here I should say that memenuhi parameter most operasional OEMs are dan not juga currently broadcasting a state of health channel, and juga I think there's mengenai some ada regulatory push to create juga transparency in jadi this harus ada field. regulasi dalam untuk melakukan So transparansi yeah, dalam hal ini. this has multiple Jadi uses. Let's say ada we beberapa use this mainly to calibrate our vehicles kita condition gunakan models, ini untuk but this is mengkalibrasi also of kendaraan. great use for the bus operators because Ini this digunakan provides untuk uh, operator dari bus more accurate or robust energy agar consumption dapat tracking, lebih akurat dalam uh, melacak and penggunaan that means that energi, you will have dan a itu more accurate berarti total cost of Anda ownership akan dapat calculation, etc. memiliki But this also perhitungan could total help cost of ownership other areas. itu juga For akurat, dan example, ini mencakup beberapa um, area. if you have a contract and Kalau a given Anda partner memiliki takes care of the kontrak maintenance and a dan given juga partner ini takes care of the diperlukan, operation, misal ada yang this could mengatur let's mengenai have integrated pemeliharaannya, system mengenai operasinya, itself jadi kita can serve memilih, like a black box jadi to solve akan any ada issues seperti regarding black box contract untuk memberikan liability in terms of maintenance. solusi Um, terkait dengan so I'll stop there tanggung jawab. and Jadi give saya akan berhenti di sini to dan Ravi. saya akan Thanks for your attention meminta and looking Ravi forward to yang answering any untuk questions. mempresentasikan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Oh iya. Saya belajar. Arahan ya. Yeah. Thank you, Oscar. Hello, everyone. My name is Ravi from UITP. Nama saya ada Raffi. Based in Bangalore, and we have been Saya berbasis di Bangalore dan saya bekerja dengan to implement some of the ideas that Oscar just explained. seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya. So going forward, Juga ada Divanka di sini. like Oscar Jadi mentioned that, seperti disebutkan Oscar, melakukan analisa mengenai rute, kinerja rute itu penting untuk bus listrik. Jadi perencanaan layanan itu setelah melakukan pengadaan bus, dan setelah bus itu ada di jalan. Mengenai bus listrik itu penting untuk memiliki rencana jalan yang tepat, dan juga harus menganalisis mengenai perencanaan operasional. Itu juga merupakan hal yang penting, dan mengenai biaya per kilometer. Jadi yang sudah kita lihat di sini adalah ada banyak variabel di sini yang berkaitan. Jadi berapa kilometer per bus per hari, dan juga apakah mereka memerlukan charge yang cukup untuk sehari penuh, dan juga mengenai aspek perencanaan servis. Jadi operator harus memberikan biayanya, memberikan penawaran atas biayanya. Kadang-kadang operator itu memberikan penawaran yang lebih tinggi untuk mencakup risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ini akan divalidasi kemudian, tapi dari segi teknologi itu berbeda-beda dari tiap negara, dan kita bekerja sudah bekerja di BMTC selama beberapa tahun terakhir ini. Yang berikutnya, jadi BMTC adalah memiliki 600 bus, ada 45 depo. Jadi kita sudah kita bekerja bersama dengan mereka untuk mengidentifikasi dan juga membuat kerangka sehingga dapat digunakan oleh pihak lainnya. Ya, kita bermitra dengan BMTC. Jadi untuk bus listrik, ada kisaran mengenai baterai untuk bus tersebut, dan mengenai kinerjanya ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerjanya.
passenger load, the energy efficiency of the bus varies, and because of air conditioning, it can Energinya juga sangat then the battery degradation over berbeda-beda. time as well. So because of all these factors, the actual Karena range, semua that is faktor-faktor ini, the originally certified range will be different, and i- these will also be different based on the route characteristics, like ini juga the berdasarkan size of the karakteristik route, dari altitude, elevation, rute-rutenya. all of that. So it's not sometimes it may not be equivalent to a diesel or a CNG bus performance. So this is generally quantified Ini in terms of biasanya replacement ratio. So dikuantifikasikan on how many dengan electric buses rasio we need to replace penggantian. an equivalent number of diesel Berapa buses banyak on the route. So if you go to the next slide, we have tried to simulate 29 routes berjumlah in daripada BMTC bus listrik yang to look diperlukan at this agar dapat replacement ratio memberikan formula layanan, using the method menjaga that tingkat layanan. Oscar was explaining on using their tools. Mereka 29 routes which cover menggunakan the majority of perangkat BMTC operations and the key corridors have been selected, and what we saw is that the replacement ratio yang can vary from 0.6, 0.7, which rasio means penggantian actually itu lebih kecil dari so that 1 you can dalam electric 17 bus can dari replace 20 rute urban. one diesel bus without any additional requirements. But if it is more than one, you need more buses to cater to the same operations. That is because electric Jadi buses have kadang-kadang limitation. diperlukan The battery can only suatu last for so many kilometers. bus lebih banyak lagi Additionally, there is untuk also charging time memenuhi limitation layanan because dalam if you satu stop for rute, hours together to karena charge, whereas if it is for a bus single harus trip, then berhenti few minutes untuk of dicas. charge. Dan So oleh karena itu so untuk for that we menggantikannya know kadang-kadang diperlukan lebih banyak varies bus across different routes. untuk We went ahead menjaga to identify priority layanan. depots and routes Dan that kita we melihat can prioritasnya. focus on. If you go to the next slide, the approach we followed is that first we need to have a Yang policy pertama, clarity kita harus on memiliki what kind of kebijakan, buses are kejelasan coming in. mengenai bus How many apa buses yang or how many dibutuhkan, routes you want to electrify, dan juga what berapa caliber banyak bus, yang whether it is a listrik, 9-meter bus dan or a juga 10-meter jenis bus or maybe bus an apa yang alternate 8-meter diperlukan. bus, whether the city wants air conditioning or Apakah yang non-air conditioned diinginkan buses, adalah yang and dengan air using condition range atau of the bus. tidak, We dengan also pendingin atau key tidak. technical parameters based on market Jadi ini availability adalah of the passenger parameter demand. Once teknis. that part is clear, we need to identify Kemudian the kita depots first and memilih route deponya selection. atau That's the approach we followed in stasiun Bangalore. busnya untuk I'll explain di another study penggelaran ini. later on where we started with routes and then went on Kita to kemudian identifying the mulai depots. dengan So it is rute not dan a kemudian cast in stone deponya. but we found this to be a better approach for urban Ini conditions adalah because pendekatan yang lebih cost of baik getting the electricity karena connection to the biaya depot untuk can vary mendapatkan 10 times between bus different depots depending bus on their listrik itu proximity to berbeda-beda di berbagai connectivity. depo. So because of that, we identified depots as the first priority. So we Jadi mapped kita the untuk depots mengidentifikasi against depo itu where adalah the prioritas substations or utama. 11 kV lines or 66 kV lines are available, the power connection. And based on that, we Berdasarkan first itu, prioritized maka depots. Then we looked at the space bus-bus itu availability dapat on how many ditempatkan. buses the depot can cater Berapa to banyak with electric buses bus because the depot yang layout ditempatkan also di changes. depo. And then of course minimizing dead kilometers, which is Kemudian juga the untuk cardinal rule of any bus scheduling practice. After that, mengurangi we look at the routes and kilometernya schedules which are operating within these depots, whether they dan need juga any tweaking or not. In terms of the kilometers that the bus terkait needs to dengan perform for kilometer daily, dari charging time bus available, dan juga and mengenai also waktu yang ridership and tersedia revenue untuk because you need to mengecas. eventually maximize your revenue from the new bus. So these are the Anda four harus criteria based on memaksimalkan which we pendapatan dari bus ranked tersebut. different depots in BMTC. If you go to the next slide. Yeah, so we give scores to different depots based on all these Jadi ini ada parameters. berbagai These depo are not, this is something that we devised of course and it can change for different dan itu ini yang direncanakan tapi dapat diubah pendekatannya. Tetapi kita kita menentukan deponya. Out of which 3 are already implemented. We already have 90 buses operating in the city out of 3 depots. And there are another 300 coming up soon. Jadi 300 nanti akan dipergunakan. Dan selama proyek ini juga ada perubahan. Jadi bisa saja berbeda dari ini. Slide yang berikutnya, dan kemudian kita juga membuat peta daripada rute-rutenya.
sehingga kita memiliki the next one, kesempatan please. untuk melakukan So pengecasan. based on this, so these are the Berdasarkan hal additional ini, considerations based on which we ini need to adalah calculate the total cost of ownership. So from root kita level menghitung analysis, we mengenai try to total feed cost of total ownership cost of atau ownership total because kepemilikan procurement is biaya. not just a technical decision, it's a financial decision as well. Ini adalah juga If aspek you go to dari the next slide, based tidak on hanya these technical inputs on secara financial, tidak hanya on teknis the type saja. of bus and the range required and Jadi other mengenai costs, jenis we dari can assess the capital bus, requirement dan or juga the kita cost of the membutuhkan bus, modal tentang operational biaya cost, dari bus dan juga biaya and operasional, also the weighted dan average juga cost of capital. These are all these financial indicators which determine the dan feasibility juga of the kita harus project. mengikuti indikator keuangan yang sudah That's ditetapkan something that the operator would dan do. juga And for yang the dilihat cities oleh participating, they operator. also need to look at the debt schedule. Mereka, If they mereka need to harus juga procure so melihat many buses, pada what is the financial outlay? And jadwalnya, how do they plan for it? karena So ini we hari create ini this terkait fleet level dengan TCO finansial, model, which is the Excel-based dan juga financial ini model. ada So it is model quite powerful finansial to analyze scenarios. terkait dengan hal If ini. you go to the next slide, Kalau we Anda have lihat looked slide at yang different berikutnya, types of scenarios kita which we melihat could be in. berbagai skenario, What if they only procure BS6 di or mana Euro 6 equivalent diesel buses? What will be the financial outlay? Then the mix of electric and diesel buses, or only electric buses, or dan juga hanya purchasing buses bus and operating listrik, outright, or operating in-house buses, outsourcing it on a gross cost contract model. So as Oscar was mentioning, seperti sudah key issue disebutkan, with electric buses is that isu yang penting dari listrik itu adalah so having a fleet level TCO model gives memiliki overall model financial ini. perspective of the life cycle of the project. If you go to the Ini next slide, dapat diperoleh melalui the values are not modal important at biaya, this point, but dan ini adalah the perhitungan important thing I want to mengenai convey is that total biaya kepemilikan dari we setiap can get an skenario yang overall tadi perspective of ditampilkan. the TCO per kilometer, but also the Ini schedule juga per bisa kilometer. There is dihitung an nilai calculation sekarang of dari electricity cost pengeluaran or biaya putting into the total operator kepemilikan per or fixed kilometer, costs and stuff like that. dan And kita based on juga this, if you melihat want to daripada reduce biaya cost tetapnya, overall, dan juga so kalau you can kita look at ingin policy mengurangi levers as well. biaya, For maka example, in India, the incentives to electric seperti buses di are India capital terkait dengan bus oriented to listrik reduce the cost of the bus itself, untuk so mengurangi that the overall cost reduces for the bus. biaya, In the sehingga diesel and electric buses, what we see is that the cost yang of the kita bus lihat dalam in mengenai case of biaya diesel dari buses is 5% bus or less in terms of the overall life cycle cost per bus. mengenai Whereas the siklus electric exports kehidupan up bus to tersebut, 25% also, including the financing cost. So the moment you reduce the capital cost, the overall life mereka cycle mengurangi cost biaya goes down. modal, So those kinds of policy decisions can be derived. dan juga based on kebijakan fleet level harus dibuat untuk membuat keputusan ini. Going forward, so I'd also like Kedepannya, to showcase some other way of doing saya akan route analysis. memperlihatkan We have done mengenai this for a regional bus corporation called pemilihan Karnataka rute Road dalam Transport konteks Corporation. non-urban. In the next slide, we explain. So it is one of the 3 regional corporations within the state of Karnataka. It has about 4,300 schedules, which is a bus Sudah schedule memiliki which operate 300 around 19,000 trips per day on jadwal. both rural and intercity Mereka routes. They melakukan operate out of perjalanan 70 di daerah cities across the state, kota dan juga di reaching daerah 82 districts pedalaman almost. atau pedesaan. So what we did is that we looked at the overall service schedule across the corporation to Kita sudah identify the top 20 menjadwalkan convenient untuk destination points. So like I said, electric buses are mengidentifikasi capital intensive both poin from the bus cost destinasi. perspective and also from the infrastructure cost, Kita the juga cost of melihat connection biaya to the grid. infrastrukturnya. So once you identify the top 20 high frequency Sesudah kita locations, you can mengidentifikasi choose how to deploy mengenai those locations. 20 So that which is the asalnya approach dan juga that we take destinasinya, forward. maka kemudian kita menentukan pilihan mengenai jenisnya. The data practices are not Ini mengenai very technically savvy, I would say. So they just have all the origin destination points in Excel format, based on which we used mapping APIs. Google Maps kita and menggunakan similar APIs are available in other pemetaan, platforms as well. So where you dan can kita use dapat the menggunakan location to Google atau platform identify or map lain. the Anda traffic juga location mengidentifikasi and mengenai mark lokasinya, the route traverses through. dan juga kita So melihat like that, we rutenya, have taken all the routes from different divisions and mapped them to dan kemudian identify kita the melakukan nodes which pemetaan are untuk high frequency mengidentifikasi. nodes, Jadi and kita also the mencatat corridors mengenai which bagian is yang served by memiliki routes operator frekuensi so yang that tinggi, overlapping. So because of this dan juga analysis, apakah we ada now tumpang tindih, identify dan what are kemudian the high kita potential nodes mengidentifikasi to start apa new mengenai operations yang and charging potensi infrastructure, untuk and
potensinya dan juga mengenai infrastruktur untuk pengecasan, dan kalau diperlukan kita juga buatkan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ini adalah penjadwalan mengenai bus listrik untuk BMTC. Ini adalah terkait dengan pengadaan, adalah untuk mengoptimalkan biaya. Ini masih tetap sedang dilakukan. Yang kita lakukan adalah jadi dalam suatu rute tertentu mengenai waktu yang digunakan untuk melalui rute tersebut. Kemudian istirahat setelah jalan untuk beberapa waktu, dan mereka untuk kita membuat pemetaan jam berapa bus tersebut berhenti dan di lokasi mana. Kadang-kadang dia berhenti di depo, dan kadang di terminal yang di dekat depo. Dan kemudian dia hanya berparkir saja dan kita melihat rute di mana mereka berhenti sehingga kita dapat merencanakan untuk pengecasannya. Jadi untuk suatu bus tertentu bagaimana kita merencanakan untuk pengecasan. Jadi ada yang melakukan ketika mereka statis maka dilakukan pengecasan. Slide yang berikutnya. Berdasarkan analisis daripada rute dan jalan, setiap dari poin ada stasiun bus atau depo. Di lokasi tersebut ada beberapa bus yang ada di lokasi tersebut pada waktu tertentu. Itu bisa pagi sekali atau malam hari, di mana Anda kemudian melakukan perencanaan untuk pengecasannya. Di sini ada banyak sekali perhitungan di sini. Jadi ini kemudian kita berpindah kepada listrik dan kemudian kita melihat bagaimana kemungkinan untuk melakukan pengecasannya. Kemudian kita harus meminimalkan waktu optimalisasi adalah bagaimana mengurangi waktu pengecasan supaya juga mengurangi rasio untuk penggantiannya. Slide yang berikutnya. Di sini misalnya ada bus yang bisa berjalan 200 sampai 300 km. Jadi saya melihat misalnya harus berjalan selama 200 km sehari. Bagaimana dapat mengoptimalkannya? Kita membuat suatu jadwal waktu dan juga kita melihat kesempatan dia untuk melakukan charge. Mereka harus melakukan dan kita lihat kapan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengecas, tentu tidak semuanya bersama-sama. Kalau Anda mengubah jadwalnya, kalau sesudah 4 jam kemudian baru di-charge, maka hanya ada perlu 4 bus saja.
Jadi target kita location or dapat the lock charging. mengoptimalkan lokasi And pengecasan. similarly, if we give it after 2 hours, in the next slide, we show that Di slide yang berikutnya, you need 5 chargers, but at a different time of the day. So, Anda not to juga melakukan complicate cas, things too tapi much, pada waktu we yang want to tell you berbeda. that with electric buses, there is Dengan significant bus scope for listrik, optimization. And when kita we harus enable melakukan an operation optimisasi analysis is dan needed juga to analisis operasional yang minimize the mendetail cost of itu operation. So diperlukan there is cost untuk of procurement, meminimalkan we have biaya several operasional. depot selection aspects, and within each given route also there are several things to play with. Yeah, if you can go to the next slide. Slide yang Yeah, berikutnya. so broadly the key points we try Jadi to cover secara are luas itu getting dapat complexity. disampaikan So mengenai it means a lot of kesimpulan dan technical pesan-pesan details. utamanya Yes, I have conveyed that adalah already. yang So the ditampilkan depot di and route sini. selection are quite important. So Jadi going to how to do it, so we see that there are a lot of sophisticated tools and software also ada available banyak to do this, software atau perangkat yang which many canggih of the developing countries cities may not be able to afford as well. So yang we kemungkinan demonstrate sangat here tinggi that biayanya. using static and basic data that every city manages on scheduled kilometers, actual Jadi kilometers, time available for charging, we can still do some level of analysis to identify kita dapat melakukan each analisa level of untuk mengidentifikasi priority order of cost. mengenai But if prioritasnya. you invest more on the analysis, Kalau like Anda we saw the berinvestasi KRTC untuk regional bus, analisis using GIS and mapping tools, you can dengan even menggunakan get until the charging mapping capacity or tools planning level. And then the next level of optimization is the untuk schedule optimalisasi yang optimization, where you berikutnya need to have hardcore analytics and operations research harus dilakukan people to penelitian optimize on the operational untuk characteristics mengoptimalkan karakteristik to minimize the operasional operating cost. untuk Beyond that, meminimalkan so biaya again, operasional. this can't be done again and again for each and every city. So we need to develop low cost and scalable tools for Kita developing harus cities on these topics. So that's an mencoba endeavor that we untuk are working on, but meningkatkan skalanya, to more collaborations on that with anybody interested here. dan juga tentu saja Yeah, kita mau and bekerja sama atau that is the key berkolaborasi part of dengan our pihak yang presentation. But I'd menginginkannya. also, if you go next to the next slide. At Slide yang UITP, we berikutnya. have been publishing whatever work we've been doing so far. So we invite you to search our website and make use of the available material. Also, as a part of the TUMI mission, UITP is one of the mentee UITP like shown by Lydia earlier. There are a few juga bekerja dengan para mitra, where we are trying to organize di mana kita mencoba untuk di mana kita memberikan program pelatihan programs. So and the target is 100 cities and we are at dan around 20-25 cities. So there is the tent is dan ready. juga kita So we memiliki invite you all target to come untuk in, berapa the banyak bus kota operators, city authorities, yang to akan join in menggunakan and advance the e-bus foundation ini. on electric buses. Yeah, thank you. Terima kasih. And by the way, so one last thing. So I'd like to acknowledge a lot of Saya people who ingin have contributed to the work I've done here. Divyanka terima from kasih untuk ICT, negara-negara yang already, sudah hadir di PNGC, sini. KRTC, the authorities we work with. Tim Dan Dalman from ICCT, of course, did all the simulations. untuk for the rekan-rekan execution of saya the bus, ucapkan terima kasih yang sudah bekerja dengan sama Hemant and Siriam dengan are saya, analytics consultants who work with us on some of the optimization dengan and para mapping. konsultan yang juga So, thanks to all. bekerja sama dengan saya untuk pemetaan You can ada reach di me on sini. this email. Thank you, Robbie. Terima kasih Robi. And thank you everyone for Terima tuning kasih in. semuanya Just a sudah reminder, ikut if you have bergabung di any sini sebagai questions pengingat. for Kalau ada Oscar, feel pertanyaan free to enter them in the untuk chat. setelah Anda dapat We do sampaikan have a melalui couple chat, to kita get juga started. kita The ada first beberapa question pertanyaan is, untuk how does the cost dimulai. of electricity for Bagaimana charging biaya affect daripada overall strategy? listrik itu dimasukkan dalam strategi keseluruhan, dan juga Do the fleet operators use any apakah portfolio operator armada management to menggunakan procure manajemen energy from the portofolio wholesale untuk markets or from discoms? We can take a shot at it in terms of whether the operators use any mengenai portfolio operator, management, mengenai manajemen portofolionya. I can tell you that Ashok Leland, who is now Switch Mobility, in Bangalore for the 300 buses they are going to Di Balor untuk 300 they have a bus, separate solar plant which
they have already set up or they have a tie-up with, which they are using to reduce their energy costs. So it is Mereka already happening that the operators are getting into these innovative energy partnerships to minimize the cost. mereka juga That's menggunakan another thing. That's not the topic for menggunakan today, but TCO atau total biaya kepemilikan, dan juga energi diperhitungkan then they can yang include in merupakan some of tanggung these, jawab operator. these innovative solutions. So in the initial rounds of procurement in Indian cities, cities have taken up Bagian electricity pengadaan costs as di main Indian responsibility because itu they have telah better leverage to negotiate menghitung on the mengenai tariffs. biaya listrik. But we realized over a period of time that putting the responsibility on the operator actually Juga kita makes mengambil a good tanggung jawab ROI because on daripada the energy operator efficiency they have more incentive to minimize the energy required. And at the same time, they also untuk dapat optimize on all mengurangi these business energi. models of procuring electricity. Great, thank you. Terima kasih. The nenext question we Pertanyaan had yang berikutnya was, adalah what will be the hardest part of an electric bus apa yang project, tersulit in your daripada opinion? proyek bus listrik? Apa yang paling sulit? So Oscar, do you want to go for it or will both? That's a good one, I guess. Itu adalah pertanyaan yang baik. I guess there are many moving pieces. So I guess to get started is let's say Untuk memulainya, bagaimana memulainya? So I guess when you're planning, Ketika Anda melakukan perencanaan untuk proyek ini, maka juga Anda harus mengetahui mengenai teknologi. Anda harus memilih dari mengenai berapa banyak charges dan juga dayanya, dan harus dicek apakah juga bisa memiliki akses terhadap daya tersebut. Dan juga harus mengingat biayanya juga, bagaimana membayarnya agar bisa memenuhi, cocok untuk semuanya. Ada banyak sekali hal-hal yang terpisah yang sehingga kita harus berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. If I can add to that, I think the first change that is most difficult is the mindset change to actually move to a new technology, because there is Yang a paling level of sulit adalah dari segi teknologi. CNG buses which have always been operating, and people know the entire end-to-end of the project on how to procure, how to operate, how to schedule everything. So Tentang getting bagaimana mengoperasikannya dan sebagainya, memiliki teknologi bus yang baru, itu tidak mudah. I mean, it's a proven technology now for a few years. And the second thing Jadi is harus dibuktikan dari segi teknologi, dan juga ada berbagai pihak yang terlibat di sini. There are technology risks and financial risks. Bagaimana mengatasi mengenai risiko teknologi dan risiko keuangan. So that a different part, it's a balanced allocation. That's the key challenge, I would say. Great, thank you. And I will Terima kasih say, banyak. your city or agency is in these beginning stages of electric bus adoption or just more Jadi curious. apakah Do you kota wanna Anda share our contact juga information if melakukan people secara sign up? bertahap I think untuk that's mengadopsi interesting. listrik bus ini? Here's a little bit more of a technical question. Di sini ada What would pertanyaan be the teknis. typical capacity Apakah utilization that kapasitas an electric tipikal bus charging operator untuk achieves operator against the untuk analytical pengecasan models from the bus BMTC? elektrisi dalam rute BMTC? If I can take a shot. Capacity utilization is 100% overnight because Penggunaan kapasitas adalah 100% untuk semalaman. In fact, the way the number of chargers is designed, Jumlah alatnya pengecasan on a given depot, if you have 100 buses and all of them need, itu adalah 100 bus dan semuanya mesti di-charge. Kapasitasnya adalah sehingga seluruhnya untuk pengecasan tersebut
So the utilization is Itu di 100% itu overnight. bus itu And then di-charge itu during the day, semalaman it dan varies depending on when the buses come to the depot to charge or siang hari when the bus tergantung daily charging daripada will be bus happening. mana yang So datang ke it's depo. difficult to put a given number that it's utilized 40% or 60%, but maybe 10 hours in a day, every charger is definitely used, I would say. Karena tiap alat pengecasan itu juga berbeda. Great, thank you. Terima kasih. Another subjective question. Jadi In mengenai your pertanyaan opinion, do lainnya, you think that menurut the pendapat technology Ana, for electric apakah buses has teknologi matured untuk bus sufficiently in elektrisi developing countries? adalah sesuai untuk di negara berkembang? Oscar? Yeah, I would say the technology is Saya rasa ready. teknologinya Technology is adalah ready. sudah Technology siap. has been through Teknologinya iterations of sudah design and sudah enhancement and is ready, and sudah we are seeing sudah siap it dan kita lihat deployed bahwa at dapat scale in many cities. ditempatkan di berbagai Going back to kota. America, we have Contohnya di Amerika Santiago, Latin Chile, and Bogotá, juga ada Colombia, which Santiago, Chili, have dan juga di more than let's say in Latin America we have more than misalnya di Amerika 2,400 Latin buses lebih dari already have. So 2.400 they have been bus. deployed at scale. The technology Jadi itu is sudah mature enough. jadi teknologinya If sudah the cukup question is matang. related Dan juga kalau to local pertanyaannya terkait manufacturing, dengan manufaktur secara lokal, that's let's say most of the buses that we see are imported. dari kebanyakan bus yang kita lihat adalah diimport. Mostly. Local manufacturing in India Dan juga is manufaktur lokal di starting, India, is getting, let's say, kita it's not memulainya, at the level of tapi maturity, itu tidak as, belum let's say, sampai the Chinese di manufacturers, tingkat but we kematangan. expect, Tapi kita that harapkan that bahwa process is going to accelerate, proses based itu on bisa the nanti dapat incentives diakselerasi. that the India government is providing. Yeah. Just to supplement, so there is capacity in the world in general. So in each and every country, you may not have equal Setiap manufacturing negara capability. So juga what India memiliki did was in the initial years, we have kesempatan, tapi di import India tax on electric bus components, which was actually put quite low to encourage import so that we start up the whole process in India. But over the period of time, it is now increased several times so that there is more incentive for local jadi itu manufacturing. sudah meningkat So in a given kebutuhannya country, if there is beberapa no kali capacity, the way to go about dengan it is to reduce import taxes and get the buses, and gradually as the capability improves, you encourage more local manufacturing. And in India now there is except the batteries, majority of the components di are now India required to be manufactured out of India. So that's digunakan juga so it can be built. baterai. Great, thank you both. I think we have time for a Terima couple. kasih, terima kasih. Jadi ada beberapa This pertanyaan next one lagi. is, Dan how berikutnya much adalah space is needed in a berapa depot banyak for ruangan electric yang buses diperlukan compared to untuk diesel buses? ruangannya yang diperlukan untuk pengecasan dibandingkan dengan Yeah, bus that's a diesel. very important question actually. Itu juga pertanyaan yang baik There are two dan things penting that impact the space required. One is the type of charging layout you are planning. mengenai jenis pengecasannya itu. Across different cities, we have seen different layouts. Kita lihat planned ada for beberapa because tata we're letaknya using itu like berbeda-beda. chargers at the, next to the wall. So, but we are only using one side of the charger and not the other side. You can also look at median type curb on curb charging where you park buses on both sides and charge them. We are also seeing designs where they are gantry based, so the charging gun falls from the top, so you actually don't have any layout impact. So there's a lot of design intervention. Ada beberapa intervensi desain untuk mengoptimalkan dan juga kita the overall power load for the depot goes dan juga beyond the mengenai depot, you also need to set up a substation. That's when things get actually much more complicated. But ada juga yang lebih rumit lagi, tetapi biasanya kurang lebih diperlukan 10% lebih dari yang biasa. Dan ini juga tergantung daripada kecepatan pengecasan. Tapi umumnya di charge itu pada waktu malam hari. Jadi itu diperlukan biaya lebih tinggi untuk manajemen depo bus listrik. Thank you, Ravi.
Terima kasih, Raffi. Think I'll try 2 more questions to squeeze them Sekarang in. ada 2 The next pertanyaan one lagi. is, Yang which berikutnya model adalah is more model financially mana viable, yang lebih managing electric bus layak operations secara in-house or finansial, outsourcing? ataukah lebih baik secara in-house atau harus dialihdayakan. So it's like I was saying earlier, it's about Seperti saya katakan, what itu risk you adalah want to take on yourself and what risk you want to hand risiko over apa yang Anda operate. ingin ambil Because sebagai electric operator. bus technology, Karena whenever it teknologi gets bus addicted, listrik there are things that can go wrong at a given point of time. The battery performance might ada drop hal-hal or seperti maybe the baterainya charger itu source bisa collapse. habis dan At juga this maturity in India at least. So dan kita so because of memerlukan that, it is better to outsource the technology for pengalaman dan sure. oleh karena itu But tentu if you lebih want to baik outsource the dialihdayakan, manpower, there's the tetapi juga operations also, untuk and it juga depends karena on kita who memikirkan procure the juga manpower, and also cost of manufacturing orang yang manpower. untuk melakukan pekerjaan tersebut. Typically, government manpower sometimes maybe more expensive, so cities Karena are tenaga kerja preferring dari to pemerintah juga biasanya outsource lebih mahal, manpower to private dan juga operators kita also to reduce mengalihdayakan cost. kepada pihak lain But untuk in terms of mengurangi biaya, maintenance itself, it's supposed to be tetapi less juga complicated for maintenance individual atau buses to pemeliharaan operate juga at given cukup component. rumit. So yeah, those are the decision making points. Jadi itu adalah beberapa poin. Great, thank you. I think this will be Terima our kasih last banyak. question. Ini adalah pertanyaan terakhir dan juga Can be directed Oscar. towards you, if that's Mungkin okay. Anda dapat The question menjawabnya. is, how Pertanyaannya scalable is adalah this tool and can it be applied to bagaimana other perangkat ini contexts, for dapat example, in dibuat other Southeast Asian skalanya. countries? Apakah perangkat ini dapat diterapkan dalam Well, konteks that's a lain, great contohnya question. di negara Asia Tenggara. Yeah, the tool, let's say, Jadi is tool fully ini atau ready perangkat to ini be adalah used. siap untuk Let's dapat say digunakan. the only need Misalnya is the input yang data, and that diperlukan is adalah data difficult input sometimes to get in the level of detail that we need se- for the dan, tool to run. So dan juga kita the input keperlukan data that we informasi require mendetail agar for a dapat given, let's digunakan say, bus perangkat ini, operator to run this tool dan juga is GPS operator data bus ini memerlukan of the data current diesel GPS buses that are running the routes, yang so we yang can analyze jalan di rute the tersebut, let's dan say the specific routes in detail. dan juga kita perlu detail dari rute yang secara spesifik dan juga spesifikasi teknis dari bus tersebut. To figure out which are the diesel buses that are on the fleet and the electric buses that the fleet operator is aiming to procure. And for the total cost of ownership modeling, Mengenai total cost of ownership atau total biaya kepemilikan yang seperti ditampilkan. Jadi ada kita harus mendapatkan jumlah yang tepat. We identify the need for a public tool because this tool is, let's say, kita memerlukan tool ini dapat digunakan oleh publik karena ini adalah saat ini karena kepemilikan dari ICCT. Kita mengembangkan satu yang akan tersedia bagi publik. Itu lebih mudah untuk digunakan. Itu dapat digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan transisi untuk ke bus listrik. Ini merupakan nanti jadi nanti juga disampaikan dalam webinar, dalam rangkaian webinar yang akan diadakan. Terima kasih, Oscar. Sekarang kita dapat berakhir pada waktunya. Terima kasih sudah bergabung, dan juga pengingat kita akan membagikan rekamannya dan juga informasi lainnya sesudah sesi ini, dan kita akan tetap berhubungan mengenai webinar yang berikutnya. Terima kasih Oscar dan Raffi untuk presentasi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.